Yang saya cintai dan saya banggakan, semua mahasiswa jalur SNMPTN tahun 2020 yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa UNJ pada tahun 2020. Saya atas nama pribadi maupun pimpinan mengucapkan selamat kepada saudara yang telah berjuang sekuat tenaga melalui jalur prestasi SNMPTN yang pada saat itu saingannya cukup luar biasa, sehingga saudara bisa masuk ya, walaupun animonya luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada saudara. Namun mohon maaf, kita belum dapat berjumpa kepada saudara. Sebenarnya kami kangen sekali kepada saudara, mahasiswa jalur SNMPTN UNJ tahun 2020 di mana saja berada. Perlu kami sampaikan sebelum kami menjawab 10 pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan bagus-bagus ya. Perlu kami sampaikan bahwa teman-teman saudara yang belum diterima melalui jalur SNMPTN ini masih berjuang untuk menunggu pengumuman yang insya Allah akan diumumkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dan yang lainnya juga sedang berjuang untuk mengikuti seleksi mandiri tahun 2020 di perguruan tinggi mana saja, termasuk di UNJ. Dan alhamdulillah ini UNJ menjadi center untuk perguruan tinggi yang menjadi pilihan bagi para mahasiswa. Walaupun situasi dan kondisi COVID-19 ini animonya luar biasa, melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon didoakan teman-teman saudara yang berkualitas dan semuanya tentunya untuk bisa masuk di UNJ, karena saingannya juga sangat-sangat ketat ya, baik melalui jalur SBMPTN UTBK dan seleksi mandiri. Dalam kesempatan ini saya ingin menjawab berbagai pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim panitia pelatihan soft skill. Perlu kami sampaikan bahwa soft skill ini merupakan suatu kegiatan yang harus diikuti oleh para mahasiswa agar mereka memiliki keseimbangan otak kanan dan otak kiri, karena soft skill itu berorientasi pada otak kanan. Oleh karenanya sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada saudara untuk selalu mengikuti materi-materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada 10 pertanyaan yang saudara sampaikan kepada kami. Yang pertama adalah, Universitas Negeri Yogyakarta telah mencanangkan visi, yaitu menjadi universitas kelas dunia. Bagaimanakah sistem pembelajaran yang diterapkan untuk mendukung pencapaian visi tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa UNY ini memiliki cita-cita menjadi world class university dalam subjek perguruan tinggi kependidikan sejak tahun 2007. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di tahun 2020. Di dalam mempersiapkan ini tentunya tidak hanya satu pihak, yaitu dosen saja, tetapi juga berbagai pihak, sivitas akademika dan juga tenaga kependidikan. Khusus untuk penyiapan mahasiswa ya, setiap tahunnya kami selalu memberikan penguatan, peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa, baik jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri, untuk memiliki self-determined learning atau hitagogi, paradigma hitagogi. Sehingga setelah mereka melakukan pembelajaran secara mandiri, kemudian kami lakukan tes, termasuk juga untuk TIK yang merupakan basis untuk pengembangan literasi teknologi. Sehingga
para mahasiswa ini memang kita siapkan untuk memiliki soft skill yang luar biasa, keseimbangan antara otak kanan otak kiri, kemudian kemampuan bahasa Inggris, termasuk juga literasi teknologi. Di samping itu kita juga menyiapkan program-program yang mengacu pada world class university. Sebagai contoh, inbound, outbound students. Artinya ada mahasiswa yang kita kirim ke luar negeri, ada mahasiswa yang dari luar negeri ke UNJ. Di samping itu kita juga menyiapkan juga inbound and outbound visiting professor. Artinya kita mengirim para dosen kita ke luar negeri, termasuk juga para dosen yang masuk ke UNJ untuk sharing, untuk menyampaikan perkuliahan sesuai dengan program studi yang ada di UNJ. Jadi kita menyiapkannya tidak tanggung-tanggung, tetapi semuanya kita siapkan, termasuk publikasi dan sebagainya. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada para mahasiswa untuk senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mendrive, mengakselerasi UNJ menuju World Class University. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara untuk melatih hal tersebut, komunikasi yang efektif untuk mendukung tercapainya lulusan UNY yang takwa, mandiri, dan cendekia. Komunikasi yang kita jalin melalui berbagai macam, dengan moda daring, moda tatap muka, dan sebagainya. Dan kita juga selalu menyampaikan kepada seluruh mahasiswa UNY untuk bertawaduk, ya, untuk tidak arogan, untuk menghormati pada para orang tua, senior, dan sebagainya. Sehingga komunikasi terjalin antara dosen dan mahasiswa dengan efektif dan efisien melalui daring maupun melalui luring. Sekali lagi melalui daring maupun melalui luring. Sehingga terjadilah interaksi yang menyenangkan, yang memberikan kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis kepada seluruh sivitas akademika yang ada di UNJ. Termasuk juga kami juga menyiapkan kenyamanan budaya, kenyamanan psikologis, kenyamanan akademik yang diejawantahkan di dalam setiap perkuliahan. Insya Allah UNJ memiliki tekad yang bulat sebagai perguruan tinggi rujukan leading in character education. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah berpikir kritis dan memiliki etos kerja tinggi sangat berpengaruh dalam pembelajaran? Bagaimana cara mengembangkan kedua hal tersebut untuk mahasiswa? Sekarang kita berada di revolusi industri 4.0. Kita sekarang berada di society 5.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan IoT, Internet of Things. Termasuk juga society 5.0. Di dalam society 5.0 ini intinya bahwa kita sebagai masyarakat yang madani jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Kita harus mengendalikan teknologi. Oleh karenanya tentunya itu membutuhkan apa yang dinamakan higher order thinking skills atau yang dikenal dengan HOTS, critical thinking skills. Dan itu tidak cukup kalau hanya mengkritisi tetapi juga memiliki etos kerja yang tinggi. Oleh karenanya kedua aspek tersebut itu sangat menentukan keberhasilan saudara di dalam menempuh ilmu di UNJ. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ibadah, ya, itulah yang harus saudara kedepankan dalam rangka untuk menempuh ilmu di UNJ. Sehingga saudara tidak lama-lama di UNJ. Saudara cukup 3,5 tahun atau 4 tahun lah paling lambat. Sehingga saudara perlu menggunakan apa yang dinamakan critical thinking and creativity. Ya, jadi critical thinking, problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration. Itulah keterampilan-keterampilan yang harus saudara kuasai di abad 21. Sekali lagi di abad 21, saudara sebagai mahasiswa UNJ harus mengedepankan, mengembangkan
higher order thinking skills melalui critical thinking dan problem solving, ya, and problem solving, kemudian creativity and innovation, kemudian ketiga adalah collaboration, dan terakhir adalah apa yang dikenal dengan communication. Maka etos kerja itu sangat berpengaruh pada saudara, keberhasilan saudara. Maka saudara harus membangkitkan diri untuk menjadi orang yang memiliki higher order thinking skills atau HOTS, ya. Maka saudara harus pandai-pandai melihat apakah komunikasi baik tulis maupun lisan itu benar adanya, harus memiliki data yang ada, yang kita kenal dengan literasi data. Kemudian yang keempat, apa langkah konkret yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa demi mewujudkan visi UNJ? Tentunya saudara harus belajar, dan belajar. Belajar tidak cukup, saudara harus berkolaborasi dengan teman-teman saudara, mengikuti UKM, kemudian ekstrakurikuler dan sebagainya. Namun ingat bahwa tugas saudara utama adalah belajar. Maka keduanya harus diseimbangkan. Jangan hanya kuat di belajarnya tetapi tidak berkolaborasi dengan teman-temannya. Ya, atau sebaliknya, hanya mengikuti ekstrakurikuler tetapi tidak pernah belajar. Maka harus ada keseimbangan antara kurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Maka itulah yang saya himbau kepada saudara yang mengikuti pelatihan soft skill tahap pertama, yaitu diikuti oleh seluruh mahasiswa jalur SNMPTN untuk selalu mengedepankan belajar di samping kegiatan-kegiatan akademik yang lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara agar mahasiswa baru supaya sukses dapat bertransformasi dalam kehidupan kampus. Ingat, kehidupan di SLTA sebelum saudara masuk ke perguruan tinggi itu adalah berbeda dengan kehidupan kampus sekarang. Pada kehidupan kampus, saudara harus mengedepankan apa yang dikenal dengan pedagogy. Apa itu pedagogy? Self-determined learning. Apa itu self-determined learning? Kemandirian belajar. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini. Maka saudara bisa mencari sumber belajar dari mana saja. Sumber belajar bukan dari dosen semata, tetapi saudara sendiri sebagai sumber belajar. Maka prinsip pedagogy atau pendekatan paradigma pedagogy, self-determined learning, itulah yang harus saudara utamakan agar saudara bisa menyesuaikan kehidupan kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ciri seorang mahasiswa itu mengedepankan higher order thinking skills. Sekali lagi, higher order thinking skills. Berpikir kritis. Ya. Jangan lower order thinking skills yang ikut-ikutan. Yang ketiga, saudara sebagai mahasiswa harus merubah paradigma linear, berpikir linear, menjadi paradigma lateral atau zigzag radian. Jadi harus agile students yang mampu beradaptasi di mana saja saudara berada, dalam situasi apa saja, situasi bagaimana saja. Sebagaimana kita ketahui sekarang kita berada di pandemi COVID-19. Tidak dimungkinkan saudara bertatap muka dengan teman-teman saudara satu program studi bersama dengan dosen. Oleh karenanya kebijakan pimpinan untuk perkuliahan di masa pandemi ini, insya Allah untuk mahasiswa baru ini kita akan mulai tanggal 14 September. Ya, 14 September. Sementara yang mahasiswa lama kita laksanakan pada tanggal 31 Agustus. Jangan khawatir nanti 2 minggu tatap muka kita akan ganti di akhir atau di tengah-tengah perkuliahan. Dan mulai bulan September sampai dengan Oktober akhir, ya, ini kita akan melaksanakan dengan model atau moda daring dengan menggunakan Bismart, Zoom dan sebagainya. Itu yang kita lakukan karena kita mengedepankan keselamatan dan kesehatan bagi semua pihak,
Sehat bagi dosen, sehat bagi mahasiswa dan sebagainya. Kemudian apakah dalam perkuliahan terdapat perankingan setelah diadakan UTS atau ujian akhir semester, serta bagaimana sistem penilaian serta kisi-kisi mendapatkan IPK tertinggi. Jadi di kehidupan kampus berbeda dengan di SLTA. Kalau setiap ujian semester atau ujian tengah semester saudara dilakukan perankingan di SMA, lah di UNJ itu berbeda Mas Mbak. Ya. Bedanya apa? Kalau di UNJ karena kan sudah dewasa semuanya. Jadi pemeringkatan itu tidak perlu, tetapi kita juga ada pemeringkatan yang diejawantakan dalam indeks prestasi, ya, IPK, prestasi kumulatif. Misalkan IPK saudara itu berapa, ya. Dengan IPK tertinggi, IPK tinggi nanti kita akan buktikan di dalam saat wisuda. Jadi nanti wisuda itu akan ada summa cum laude, ya, summa cum laude itu 4. Jadi nilainya A semua, ya. Kemudian kalau cum laude itu kalau S1 itu 3,51. Jadi kalau di jumlah itu 3,51 minimal, itu cum laude. Jadi saudara harus mempersiapkan kerja cerdas tadi. Jadi belajar dengan rajin agar semuanya mata kuliah yang saudara ambil selama saudara ada di UNJ ini memperoleh nilai yang bagus, nilai yang luar biasa. Namun ingat bahwa nilai itu bukan segalanya, Mas dan Mbak, ya. Nilai itu bukan segalanya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana saudara memasukkan ilmu-ilmu yang saudara pelajari bersama dengan Bapak Ibu dosen masuk ke dalam otak kecil atau yang dikenal dengan long term memory, sehingga saudara bisa memanggil menggunakan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, yang kita kenal dengan lateralisasi. Yang istilahnya di dalam pembelajaran itu adalah deep learning, bukan surface learning, tetapi deep learning. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa nilai itu bukan segalanya. Nilai itu adalah yang ke-99. Adapun 1 sampai 98 itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini nanti akan menjelma sebagai teman saudara ketika saudara kita semua ini di alam kubur nanti yang menjadi amal soleh. Maka kedepankanlah ilmu, bukan nilai. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menyampaikan pendapat kita kepada masyarakat dan orang banyak tanpa merasa takut dan percaya diri, ya. Tentunya kita memiliki mekanisme tertentu, ya. Saudara tidak perlu demo, ya, tidak perlu mengajak teman-teman misalnya, ya. Untuk kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, disampaikan dengan kami. Kita punya 4 bidang, ya. Kalau bidang akademik itu dengan wakil rektor bidang akademik, ya. Kebetulan saya diberi amanah mulai tahun 2017 sampai 2021 bulan April nanti insya Allah. Kalau saudara itu bertanya tentang akademik nanti insya Allah bersama dengan saya. Kemudian masalah keuangan, UKT dan sebagainya itu bersama dengan Bapak Wakil Rektor bidang umum dan keuangan. Sementara kalau saudara itu bertanya terkait dengan kemahasiswaan dan alumni, berarti saudara akan menemui Bapak Wakil Rektor bidang 3, yaitu kemahasiswaan dan alumni. Kalau terkait dengan kerjasama, itu saudara nanti akan bersama-sama dengan Bapak Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerjasama. Itu kalau di dalam kampus. Jadi kami sangat membuka lebar, bahkan 24 jam untuk saudara. Karena prinsip kami adalah sebagai layanan, memberikan layanan kepada para mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu lebih kita utamakan. Karena kami itu mengedepankan layanan yang baik kepada para mahasiswa. Bagaimana dengan masyarakat? Sama, sebenarnya sama. Kita harus memiliki hormat kepada para mahasiswa, sudah tidak perlu inferior, disampaikan dengan cara-cara yang dimiliki oleh saudara sendiri. Artinya
ya kalau ya tentunya sopan santun ya, kemudian dalam menyampaikan tidak perlu ngegas ya atau keras, tetapi ya dengan datar seperti itu. Jadi itulah, jadi sudah tidak perlu takut, tetapi disampaikan kepada kami. Ya. Sudah bisa menemui saya ketika saya di kantor misalnya, silahkan. Mungkin bisa telepon atau WA, Pak, mohon maaf saya mau ketemu dengan Bapak. Silahkan, nggak ada masalah. Termasuk Bapak Rektor dan sebagainya. Insya Allah semua pimpinan, baik pimpinan universitas maupun pimpinan yang ada di fakultas, para koordinator prodi itu sangat-sangat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkomunikasi dengan kami. Karena mahasiswa itu adalah anak-anak kami. Jadi ketika sudah kuliah di UNJ, bahwa saudara punya bapak yang banyak, ya, termasuk juga saya, Pak Rektor, kemudian para wakil rektor, para dekan, dan saudara juga punya apa yang dinamakan penasehat akademik. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain, bagaimana cara kita untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa yang unggul dan mampu berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada di UNJ. Jadi maka perlu kita sampaikan soft skill. Karena soft skill, pelatihan soft skill ini dapat men-trigger, mendrive saudara untuk menemukan jati diri. Sekali lagi jati diri saudara. Lah bagaimana menemukannya? Lah saudara yang tahu. Jadi saudara itu kan memiliki talent, ya, kecakapan, capability. Lah yang tahu adalah saudara. Maka silahkan sudah identifikasi. Saudara ketika sudah masuk menjadi mahasiswa UNY, ya harus menyesuaikan budaya etika yang ada di UNY. Insya Allah UNY salah satu perguruan tinggi yang memiliki concern untuk pengembangan karakter bagi seluruh mahasiswa yang ada di UNJ khususnya. Dan tentunya untuk semuanya lah. Ya, semua perguruan tinggi juga begitu. Kita memiliki jargon leading in character education. Artinya apa? Bahwa kita bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika dan juga tenaga kependidikan untuk membangun budaya kita untuk menjadi mahasiswa yang memiliki karakter yang unggul. Maka silahkan saudara nanti bisa identifikasi saudara memiliki keunggulannya di mana, kemudian nanti saudara mengikuti ormawa apa ya dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mencari jati diri saudara. Kami memberikan fasilitasi kepada saudara ya, baik melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ataupun perkuliahan dalam rangka untuk menemukan jati diri saudara. Anda harus menjadi somebody atau someone. Artinya apa ya tadi? Dapat atau mampu menemukan jati diri saudara. Kemudian bagaimana berbagai pekerjaan dapat selesai dengan baik apabila dilihat dari cakupan etos kerja meskipun batas waktu pengerjaannya selesai bersamaan. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, kita itu tidak lagi berpikir linier, Mas, Mbak. Kita harus mengubah berpikir lateral atau zigzag. Kita harus menjadi agile students. Artinya apa? Mahasiswa yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Ya, kita harus menjadi mahasiswa yang fleksibel, memiliki tingkat kelenturan. Oleh karenanya, perlu kami sampaikan ini kepada seluruh mahasiswa, bahwa UNY ini sangat komit, sangat concern untuk menjadikan lulusan UNY memiliki keberdayaan. Seiring dengan kebijakan Mas Menteri Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka memiliki 3 kata kunci. Yang pertama adalah berdaya. Kami, seluruh pimpinan UNY, para dosen juga, koordinator prodi untuk menjadikan saudara berdaya yang unggul tadi. Setelah saudara unggul berdaya melalui berbagai perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dan perkuliahan, saudara harus mampu memberdayakan masyarakat. Dan tentunya dilandasi dengan tanggung jawab. Sehingga Merdeka Belajar Kampus Merdeka, inilah yang kita utamakan. Saudara misalkan
masuk dalam program studi pendidikan bahasa Inggris. Saudara bisa juga mengambil konsentrasi program studi yang lain. Misalkan, wah saya ingin jadi nanti selain menjadi guru bahasa Inggris, saya ingin menjadi pengusaha catering. Maka sudah bisa juga mengambil mata kuliah tata boga yang rentangannya antara 12 sampai dengan 20 SKS. Itulah yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga di samping saudara memiliki kekuatan di prodi saudara, ditambah dengan kekuatan tambahan prodi-prodi lain yang sudah minati. Misalkan saudara masuk di psikologi, tetapi saudara memiliki keahlian di dalam sepak bola, maka sudah bisa mengambil mata kuliah yang ada di ilmu keolahragaan terkait dengan persepak bolaan dan sebagainya. Itulah menjadi saudara menjadi berdaya. Kemudian terakhir, apakah dosen juga dapat turut berperan dalam mengarahkan prestasi belajar mahasiswa? Sama seperti SMA, bagaimana gambaran peran mahasiswa dan dosen tersebut? Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa saudara di UNY itu tidak sendiri. Kalau di dalam keluarga saudara, saudara punya bapak, ibu, saudara, di UNY saudara punya keluarga besar. Mengapa? Karena kita, UNY ini memiliki 28.500 mahasiswa. Baik sarjana terapan, diploma 4, ya, kemudian sarjana, dan yang ketiga adalah S2 dan S3. Sudah berkolaborasi dengan mereka di perpustakaan dan sebagainya. Di samping itu, saudara setiap mahasiswa itu memiliki apa yang dinamakan bapak asuh atau penasihat akademik. Kalau dulu wali ya kalau di SMA itu kan wali kelas. Lah, saudara memiliki penasihat akademik, dosen yang akan memberikan, mengarahkan saudara. Kalau ada apa-apa, saudara bisa ketemu dengan penasihat akademik. Kemudian bisa juga saudara ketemu dengan koordinator prodi, sekretaris prodi, kemudian para dosen yang santun dan sebagainya. Silahkan, kalau sudah ini enak ketemu dengan wakil rektor bidang akademik, ya silahkan, nggak ada masalah. 24 jam kami melayani saudara untuk selalu berinteraksi. Sehingga saudara tidak sendiri, tetapi saudara akan bersama dengan para penasihat akademik, para dosen yang ramah, dan juga para koordinator prodi dan sebagainya. Perlu kami tambahkan bahwa UNY mengenal 3 jenis pendidikan. Pertama adalah pendidikan vokasi. Sekali lagi pendidikan vokasi, yaitu teman-teman saudara yang ada di Wates dan yang ada di Gunung Kidul. Ada 11 program studi itu dengan teman-teman saudara, untuk bisa berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik berbeda dengan pendidikan vokasi. Sekarang kita kenal dengan sarjana terapan. Kemudian pendidikan akademik itu kita punya 60 yang saat ini saudara mengambil pendidikan akademik. Ada 60 program studi yang ada di UNY. Di antaranya adalah 37 program studi pendidikan dan 23 program studi non-kependidikan. Itu namanya program pendidikan akademik. Setelah nanti saudara S1, kemudian S2, S3 misalnya. Lah, program pendidikan akademik yang jenjang magister dan doktor itu kita punya sekarang 38 ditambah 32 ditambah 8 berarti ada 40. Lah, bagi lulusan UNY yang ingin melanjutkan S2 di UNY, kami menyediakan 1 beasiswa. Sekali lagi 1 beasiswa untuk 32 program studi. Sehingga 1 program studi itu kita siapkan untuk lulusan terbaik yang bersaing nanti dengan teman-teman yang lain untuk bisa masuk di S2. Yang penting Mas Mbak dilandasi dengan 4 IS. I yang pertama itu adalah ibadah. Sekali lagi, saudara kuliah di UNY itu dilandasi dengan ibadah. Termasuk membayar UKT itu juga ibadah.
Ya, jangan sampai wah ini kok mahal dan sebagainya. Insya Allah UNJ UKT-nya tidak mahal, mungkin paling murah lah ya karena sesama BLU ya. Ya. Kemudian I yang kedua adalah ikhlas ya. Kalau membayar UKT mengikuti soft skill juga ikhlas. Itu untuk saudara, bukan untuk panitia, bukan untuk kami, tetapi untuk kita bersama. Tapi wabil khusus adalah untuk saudara, biar menjadi lulusan yang unggul tadi. Ya. I yang ketiga adalah istiqomah atau sungguh-sungguh. Maka sudah melaksanakan soft skill itu dengan sungguh-sungguh. I yang keempat adalah insentifnya. Ini tim panitia sudah menyiapkan duniawi yaitu insentif sertifikat ya, yang nanti sudah bisa gunakan untuk memperoleh beasiswa yang belum dapat KIP kuliah ya, atau yang dari keluarga yang belum mampu ya, silahkan sudah nanti bisa menggunakan sertifikat soft skill itu untuk bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan ya. Kemudian S-nya adalah kalau tadi sertifikat itu adalah insentif duniawi, lah kita juga punya insentif surga. Maka tadi 4 IS, ibadah, ikhlas, istiqomah, insentifnya surga. Selamat mengikuti pelatihan soft skill. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu senantiasa bersama kita memberikan kesehatan, keselamatan, terhindar dari pandemi COVID-19. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang di dalam saya menjawab 10 pertanyaan sebagaimana disampaikan oleh teman-teman saudara atau bahkan saudara. Selamat, sukses semuanya ya. Salam sehat, salam ibadah, kerja cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.